Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat keluar dari burung merak dan mengelilingi area tersebut. Meski tampaknya peristiwa ini membutuhkan waktu cukup lama untuk terungkap, namun semuanya terjadi dengan sangat cepat. Wang Lin segera mendekat dengan tombak seperti kilat. Ledakan keras terjadi pada saat burung merak membuka bulu ekornya. Dampak kuat dari energi spiritual surgawi memaksa tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Saat ini ekspresi Wang Lin muram meski tubuhnya berhenti sejenak, namun reaksinya sangat cepat. Dia mencentikkan pergelangan tangannya dan tombak itu terbang ke arah burung merak dengan kecepatan lebih cepat. Kemudian ledakan dahsyat lainnya terjadi. Tombak itu seperti naga yang ganas saat menghantam burung merak. Cahaya ungu pada tombak itu menghilang dan tombak itu runtuh menjadi helaian gas pembatas yang pecah dan memudar. Meski burung merak masih cantik, namun warnanya sudah redup. Wajah Liu Mei agak pucat saat dia berbisik. Harta karunmu ini bukanlah harta surgawi semu atau harta surgawi. Ini sangat aneh. Saat Wang Lin membuang tombaknya, dia dengan cepat mundur lalu mengulurkan tangannya dan sebuah bendera sepanjang 30 kaki tiba-tiba muncul di tangannya. Saat bendera ini muncul, rasa dingin di mata Liu Mei semakin dalam. Dia melihat bendera jiwa dan berbisik. Aku tidak berharap senior Dutian benar-benar memberimu bendera 1 miliar jiwa. Namun Wang Lin, aku sudah tahu bahwa kamu memiliki bendera 1 miliar jiwa ini. Atau aku tidak akan memilih untuk menunggumu di altar ini. Aku adalah orang kedua yang memasuki makam sujaku. Dan ini adalah medan perang yang kupilih untuk kita berdua. Jika kamu memilih untuk menggunakan bendera jiwa, maka aku akan menghancurkan altar. Perlu waktu beberapa hari untuk melakukan reformasi. Jadi kamu akan tertunda selama beberapa hari. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat Liu Mei. Si Tunan telah menjelaskan tentang altar ini kepadanya sebelumnya. Altar ini dibuat oleh sujaku generasi pertama dengan tujuan untuk memindahkan orang. Setelah kristal planet kultivasi terbuka, ia akan dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal tersebut dan memperoleh beberapa kemampuan tambahan. Sekalipun hancur, hanya perlu beberapa hari untuk membangun kembali dan tetap berada di sini selamanya. Karakteristiknya mirip dengan makhluk hidup yang terbuat dari fragmen jiwa. Wang Lin segera bertanya dengan nada serius. Apa sebenarnya tujuanmu? Liu Mei memandang Wang Lin dan tersenyum tipis. Aku tidak punya tujuan apapun. Aku hanya ingin melakukan pertarungan domain denganmu. Saat Wang Lin menatap Liu Mei, tangan kanannya menegang dan bendera 1 miliar jiwa menghilang. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Langit menjadi gelap dan celah terbuka, seolah-olah ada 2 tangan tak kasat mata yang merobeknya. Kemudian gelombang gas abu-abu keluar dari celah tersebut. Ketika semakin banyak gas abu-abu yang muncul, sebuah gulungan raksasa tiba-tiba muncul dari gas abu-abu dan menutupi langit. Saat gulungan itu muncul, ia melepaskan kekuatan misterius yang mengelilingi area tersebut. Mata Liu Mei berbinar, lalu dia menarik napas dalam-dalam, kemudian duduk bersila di altar dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, burung merak di depannya mengeluarkan suara melengking yang tajam dan melayang di atas Liu Mei. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan menjadikannya burung merak setinggi 100 kaki yang hampir menutupi seluruh pegunungan. Domainku adalah domain 1000 ilusi kejam. Setiap bulu pada burung merak ini adalah satu ilusi. Sebenarnya, domainku belum memiliki 1000 ilusi, hanya memiliki 999. Setelah aku mendapatkan ilusi terakhir, maka domainku akan mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin, beri aku ilusi terakhir.
Suara Liu Mei datang dari burung merak. Mata Wang Lin terlihat dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Ledakan yang menghancurkan surga datang dari gulungan di langit saat gunung dan sungai muncul di gulungan itu. Kemudian untayan gas abu-abu keluar dari lukisan hitam putih di dalam gulungan. Aku akan memberimu ilusi terakhir yang kamu inginkan. Dan itu akan menjadi ilusi yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia menunjuk ke arah Liu Mei. Gemuruh keras datang dari gulungan itu diikuti oleh sejumlah besar gas abu-abu. Tiba-tiba ia berubah menjadi seekor naga dan membuka mulutnya untuk melahap burung merak Liu Mei. Burung merak itu segera terdengar merintih. Teriakan ini sangat nyaring dan mampu mengguncang langit yang tinggi. Ia kemudian mengangkat kepalanya yang angkuh dan membuka ekornya yang indah. Bulu ekor 7 warna memancarkan cahaya iblis saat domain kejam itu terbang keluar. Pada saat ini, warna lain muncul di bawah gulungan hidup dan mati. Kekejaman ini bisa membuat es semakin dingin dan memaksa 4 musim segera berganti. Wang Lin merasakan dinginnya di dalam lembah. Ini adalah kekejaman, ketidakpedulian yang wajar. Saat ini burung merak hanyalah ilusi. Orang yang benar-benar melihat naga itu adalah Liu Mei. Matanya tampak acuh tak acuh, kejam dan dingin. Meski mirip dengan kupu-kupu merah, namun kupu-kupu merah menghilangkan emosi yang sangat berbeda dengan tidak memiliki emosi. Hanya seseorang yang memiliki emosi yang dapat memutus emosinya. Dan surga secara alami tidak memiliki emosi. Karena tidak ada emosi yang harus dipotong. Itu adalah satu langkah lebih tinggi. Naga itu turun dan mulut raksasanya tiba di sebelah burung merak. Dalam sekejap, naga itu terbelah menjadi kabut tipis berwarna abu-abu yang mengelilingi burung merak. Wang Lin segera menghela napas panjang dan bergumam. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat lolos dari hidup dan mati. Biarkan yang ada terus ada, dan biarkan apa yang hilang menghilang. Saat mengatakannya, dia terus memikirkan Limuan. Saat ini burung merak kembali menjerit saat 7 warna dari ekornya menyatu, membentuk pelangi yang melesat keluar, lalu menembus langit dan menyatu dengan lukisan pada gulungan di langit. Hal terindah di dunia ini seringkali merupakan hal yang paling kejam. Pelangi itu indah dan dikagumi oleh ratusan juta orang. Namun ini kejam karena tidak ada yang bisa menahannya. Seperti indahnya bukaan ekor burung merak, namun itu juga mengandung kematian. Setelah pelangi masuk ke dalam gulungan, lukisan itu tidak lagi hanya hitam putih, sekarang berisi sedikit warna. Gas abu-abu di sekitar burung merak tidak lagi terlihat monokrom, itu juga sudah memiliki warna lain yang tercampur. 999 ilusi. Aku hanya kekurangan 1 ilusi untuk mendapatkan 1000 ilusi. Wang Lin, di mana ilusi terakhir itu? Jika kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, dan jika kamu tidak dapat melawanku tanpa bendera jiwa, maka aku sangat kecewa kepadamu. Aku bisa saja menyerangmu saat pertama kali bertemu denganmu di sekte pemurnian jiwa. Tetapi saat itu kamu terlalu lemah. Domainmu belum selesai menjadi jasmani. Jadi aku harus menunggumu. Domainmu sekarang telah mencapai transformasi jiwa dan menjadi jasmani. Tetapi kamu masih sangat lemah. Jika hanya ini yang kamu punya, maka kamu bahkan tidak akan bisa membiarkanku menyelesaikan ilusi terakhirku. Mendengar ini, ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat gulungan kehidupan dan kematian, lalu merenung dalam diam. Di dalam lukisan di gulungan itu, 7 warna menjadi semakin pekat dan lukisan itu tidak lagi sekedar hitam putih. Gunung dan laut menjadi sangat hidup. Tidak hanya gunung dan laut yang memiliki warna, bahkan pepohonan pun memiliki sedikit warna hijau. Kamu bilang membiarkan apa yang ada terus ada, dan apa yang harus menghilang tetap menghilang.
Tetapi apakah hatimu benar-benar berpikir begitu? Wang Lin, aku tidak pernah mengira domainmu memiliki kelemahan sebesar itu. Pantas saja kamu tidak ingin menyerang dengan domainmu. Ternyata karena seperti ini. Suara Liu Mei terdengar dipenuhi dengan rasa kecewa yang berat. Saat ini mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan seuntai gas merah muda terbang keluar dari tangannya dan masuk ke dalam gulungan hidup dan mati. Kemudian Wang Lin dengan dingin berkata, apa yang seharusnya hilang akan menghilang secara alami. Tetapi jika sesuatu yang seharusnya ada dan menghilang, maka aku pasti tidak akan setuju. Liu Mei, aku akan memberimu ilusi terakhirmu. Pada saat ini, sebuah titik merah muda muncul di gulungan hidup dan mati lalu berubah menjadi sosok yang menawan. Sosok ini bukanlah Limuan, melainkan sosok yang selalu disebut Su Li Guo sebagai adik perempuan peri. Leluhur ketiga dari klan iblis yang terbuang bereinkarnasi menjadi seorang kultivator dan memperoleh domainnya sendiri. Namun ketika dia kembali ke klan abadi yang terbuang, dia melepaskan kultivasinya dan membiarkan jiwa asalnya hancur. Namun domainnya sangat keras kepala, sehingga tidak menghilang. Setelah Wang Lin menangkapnya, dia menyimpannya di dalam tasnya. Ini adalah kartu truk Wang Lin melawan Liu Mei. Faktanya, Wang Lin telah memikirkan rencana ini sebelum Zhou Wutai memberinya informasi tentang Liu Mei. Meskipun metode ini sangat kejam, jika Liu Mei tidak menyerah pada Wang Lin, maka dia akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Setelah melihat informasi dari Zhou Wutai, dia semakin yakin bahwa domain ini ideal untuk menangani Liu Mei. Untuk melawan domain kejam yang didasarkan pada tidak adanya emosi, seseorang harus menggunakan nafsu untuk menciptakan emosi. Pada saat yang sama, tawa jahat datang dari dalam gulungan itu. Sosok menawan Meiji segera muncul di dalam gulungan. Suaranya terdengar tajam seperti sebuah lagu. Betapa kejamnya hati yang menjebakku begitu lama dan hanya melepaskanku saat aku berguna bagimu. Wang Lin, apakah hatimu terbuat dari batu? Tetapi gadis kecil ini sangat menyukai tubuh ini. Setelah mengatakannya, dia tertawa menawan. Tawa ini bahkan membuat Wang Lin terkejut dan membutuhkan beberapa saat untuk pulih. Ini, suara ragu-ragu Liu Mei datang dari dalam burung merak. Mata Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berkata, domain hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Gulungan di langit tiba-tiba tertutup dengan dentuman seperti dua gelombang raksasa dari utara dan selatan yang baru saja bertabrakan. Saat tertutup, pelangi pecah dan dipaksa keluar dari dalam gulungan. Namun gulungan itu tiba-tiba bergetar dan sekali lagi terbuka. Kali ini tidak ada gunung atau laut di dalam gulungan itu. Yang ada hanya sosok seorang wanita. Mata wanita ini dipenuhi nafsu saat dia tertawa. Dia melompat keluar dari gulungan itu, berubah menjadi kabut merah muda, dan dengan cepat turun ke burung merak raksasa di atas Liu Mei. Burung merak menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Keraguan ini datang dari hati Liu Mei. Keraguan seperti ini sangat jarang terjadi pada Liu Mei. Melihat adegan ini, Wang Lin dengan tenang bertanya, Liu Mei, apakah kamu menginginkan ilusi terakhir? Keraguan menghilang dari mata burung merak saat suara Liu Mei terdengar dari sana. Wang Lin, kamu benar-benar tercela. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kabut merah muda Meiji turun dari langit seperti meteor. Kemudian terbelah menjadi dua tepat di atas burung merak dan memasuki matanya. Burung merak mulai mengeluarkan asap merah muda. Kemudian bergetar sekali lagi dan roboh menjadi titik cahaya yang menampilkan Liu Mei yang sedang duduk di altar. Saat ini warna kemerahan muncul di pipinya membuat wajahnya yang cantik semakin menawan dan mempesona.
Namun mata Wang Lin masih dingin. Dia tidak peduli apakah Meiji berhasil mengambil alih Liu Mei atau apakah Liu Mei yang dapat menyelesaikan ilusi terakhirnya. Tidak ada dendam atau kebencian yang mendalam antara Wang Lin dan Liu Mei. Secara keseluruhan, hubungan mereka rumit. Jika bukan karena Liu Mei terus mencari Wang Lin untuk menimbulkan masalah, dia mungkin tidak akan menggunakan Meiji. Meskipun mengabulkan keinginan Liu Mei, itu seperti yang dikatakan Liu Mei, menggunakan domain nafsu untuk menghancurkan domain kejamnya adalah hal yang terlalu tercela. Tetapi Wang Lin tidak memperdulikan semua ini dan mulai berjalan ke depan. Dia hanya perlu ke altar untuk bisa memasuki bagian dalam makam. Tujuan pertamanya adalah menemukan makam Sujaku generasi pertama. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan kembali fragmen jiwa dari sana. Tetapi jika tidak ada di sana, maka dia akan mencari raja dari makhluk bentuk kehidupan lain itu dan mendapatkan kembali fragmen jiwanya. Setelah mendapatkan fragmen jiwa, dia tidak akan peduli dengan masalah di planet Sujaku. Dia akan pergi dari sini dan meninggalkan semua kekacauan ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wang Lin merasa bahwa Tosen dari tanah para dewa kuno akan segera melarikan diri. Dia percaya bahwa dia tidak mempunyai peluang sama sekali melawannya. Saat ini, di sisi timur benua Sujaku di area yang tertutup awan hitam, leluhur pertama klan abadi yang terbuang Yun Kuiji, leluhur ketiga, dan roh leluhur 10 daun sedang duduk di sana. Tumbuhan kehidupan bersinar di atas dahi mereka dan di antaranya terlihat ada tengkorak. Ada tato yang terukir di tengkorak ini. Tato ini beberapa kali lebih rumit daripada yang ada pada tengkorak yang diperoleh Wang Lin. Ada aura kuat berkumpul di atas tengkorak itu. Yun Kuiji memandang tengkoraknya dengan hormat dan berkata dengan nada berat, "Leluhur memperoleh pencerahan dari roh utama klan dan berhasil melewati tahap 11 daun untuk menjadi dukun 12 daun ketiga di dalam sejarah klan. Tato tengkorak ini memiliki kekuatan tertentu. Jadi jika kita semua bekerja sama, maka kita seharusnya bisa menggunakannya untuk mengirim salah satu dari kita ke dalam." Mendengar penjelasannya, leluhur pertama perlahan bertanya, "Lalu siapa yang akan pergi?" Leluhur ketiga yang cantik dan menawan itu tidak lagi ingin tertawa, jadi dia segera menghela napas panjang. Akan ideal bagi leluhur pertama untuk pergi, tetapi tubuhmu terkubur jauh di dalam makam abadi. Jika kamu menggunakan jiwa tatomu, kami tidak tahu apakah makam Sujaku akan mempengaruhimu atau tidak. Bagaimana kalau..." Saat kata-katanya sampai di sini, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah makam Sujaku. Lalu dia perlahan mengungkapkan ekspresi aneh. "Saat ini sepotong domainku sedang mencoba untuk memiliki tubuh. Bagaimana aku bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya?" Yun Kuiji tampak terkejut mendengarnya lalu berkata, "Apakah itu domain lamamu?" Leluhur ketiga segera mengangguk dan berkata, "Iya, ini adalah domain nafsuku. Jika dia berhasil menguasainya, maka dia pasti akan mengambil bagian dari kekuatanku. Bagaimana aku bisa membiarkannya berhasil? Makhluk itu terpisah dariku dan ditemukan oleh seorang kultivator kecil. Aku yakin kultivator kecil itu ada di dalam makam Sujaku sekarang. Meskipun aku tidak dapat menghancurkan domain tersebut, namun aku dapat membuat sedikit perubahan pada domain itu, sehingga aku dapat menggagalkan proses kepemilikannya." Setelah leluhur ketiga selesai berbicara, dia segera menunjuk ke dahinya. Terlihat tanaman di dahinya mulai bergerak secara misterius. Segera tato keluar dari tanaman dan menghilang di udara. Sementara itu di makam Sujaku, Wang Lin berjalan ke altar dan mengaktifkannya. Dia merasakan altar akan memindahkannya dan dia hampir menghilang. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda tiba-tiba keluar dari dahi Liu Mei yang disusul teriakan Meiji. Bagaimana bisa seperti ini? Ada kekuatan dengan jenis energi yang sama denganku, sehingga mengganggu kepemilikanku. Bagaimana bisa begini?
Saat Meiji lahir, dia kehilangan semua ingatan tentang penciptanya. Jadi dari sudut pandangnya, ini adalah pertemuan pertama mereka. Setelah dia memasuki tubuh Liu Mei dan menghancurkan domain Liu Mei, dia tiba-tiba merasakan sakit di jiwanya. Rasa sakit ini menyebabkannya kehilangan seluruh kekuatannya dan membuatnya merasa sangat lemah. Akibatnya, domain Liu Mei berhasil memblokirnya dan dia terpaksa keluar. Pada saat Meiji dipaksa keluar dari tubuh Liu Mei, mata Liu Mei terbuka dan dia berkata, "Kamu adalah ilusi terakhir. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Setelah Liu Mei selesai berbicara, sejumlah besar kabut merah muda tersedot kembali ke dalam dirinya. Meiji terus menjerit dan dia terlihat tidak berdaya. Dia merasa putus asa sebelum mengatupkan giginya dan berteriak, "Jika aku tidak bisa memilikimu, ayo kita bergabung saja." Setelah mengatakannya, Meiji menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya meledak dan jiwanya runtuh. Bahkan domain nafsunya yang kuat juga runtuh dan semuanya jatuh ke tangan Liu Mei. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat Wang Lin berbalik untuk melihat Liu Mei, Meiji sudah runtuh. Pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda keluar dari setiap pori-pori di tubuh Liu Mei. Pakaian di tubuh Liu Mei berubah menjadi debu dan menghilang. Apa yang muncul di depan mata Wang Lin adalah tubuh Liu Mei yang sangat indah dan akan memikat hampir semua pria. Wang Lin tidak punya cukup waktu untuk berteleportasi sebelum kabut merah muda menyebar ke segala arah. Dia hanya bisa dengan cepat mundur dan menciptakan hembusan angin yang dipenuhi energi spiritual surgawi untuk melindungi tubuhnya. Meskipun dia mundur dengan sangat cepat, namun kabut merah muda itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hembusan angin, seolah-olah itu sangatlah halus sehingga dengan cepat menyebar. Bahkan saat Wang Lin mundur, sebagian kabut merah muda masih masuk ke pori-porinya. Namun, jumlah kabut merah muda yang masuk ke tubuh Wang Lin tidak terlalu banyak. Jadi setelah mengaktifkan sedikit energi spiritual surgawi, dia mendorong sebagian besar energi itu keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin muram sambil terus mundur hingga akhirnya dia bisa menghindarinya. Kabut merah muda ini bukanlah mantra. Itu terbentuk dari sebuah domain. Itu sebabnya angin tidak berpengaruh kepadanya. Ekspresi Wang Lin gelap saat dia melihat kabut merah muda yang menutupi lembah. Saat berikutnya, sosok yang sangat memikat perlahan muncul dari dalam kabut merah muda. Kulit Liu Mei yang awalnya putih dan tanpa celah kini menunjukkan sedikit warna kemerahan dan matanya terkadang memperlihatkan tatapan kejam dan di lain waktu memperlihatkan tatapan penuh nafsu. Pada saat ini kekejaman di mata Liu Mei menghilang dan nafsu memenuhi matanya. Dia mengeluarkan senyuman yang sangat indah saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Semua kabut merah muda di sekitarnya tiba-tiba mengalir ke segala arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kabut merah muda segera menyebar seperti gelombang kejut dan membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Dalam sekejap mata, lingkungan sekitar puluhan ribu kilometer menjadi dunia merah jambu. Pegunungan juga tertutup kabut merah muda ini yang memberikan kesan bahwa itu semua hanyalah mimpi. Wang Lin tidak jauh dari Liu Mei dan mereka berada di tengah kabut merah muda. Awalnya, dengan kekuatan mentalnya dia akan mampu menahan ini jika dia menghentikan pernapasannya dan mengaktifkan domainnya. Namun saat Wang Lin mundur, sedikit kabut merah muda memasuki tubuhnya. Biasanya, dia hanya perlu mencari tempat untuk berkultivasi selama sekitar 1 batang dupa untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Tetapi sekarang,
dia tidak punya waktu itu. Saat kabut merah muda mengelilinginya, segel di dalam tubuhnya terlepas dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Berkat kabut merah muda di dalam dan di luar tubuhnya, untuk pertama kalinya, Wang Lin kehilangan kendali pada dirinya sendiri. Domain 1000 ilusi kejam sudah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Walaupun ini sebenarnya hanya 999 ilusi, namun masing-masing mewakili kehidupan yang dijalani Liu Mei. Dia hanya membutuhkan satu lagi agar domainnya mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Setelah mencapai tahap akhir, dia hanya membutuhkan batu giok surgawi yang cukup sebelum dia dapat menjalani uji coba hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendant. Satu langkah bisa berarti kematian, atau satu langkah bisa mengarah pada menjadi seorang kultivator ascendant. Kemunculan Meiji merupakan cobaan besar bagi Liu Mei. Tanpa campur tangan leluhur ketiga, kemungkinan besar Liu Mei akan kerasukan dan menjadi boneka yang hanya tahu cara menikmati kenikmatan dunia. Itulah sebabnya dia menganggap Wang Lin tercela. Bantuan dari leluhur ketiga yang tidak disengaja memaksa Meiji pingsan untuk menyatu dengan Liu Mei yang menyebabkan hidupnya menjadi ilusi ke-1000 Liu Mei. Domainnya saat ini jauh di atas domain hidup dan mati Wang Lin yang hanya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Jadi, dia jelas tidak bisa menolaknya. Kabut merah muda yang menutupi segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kilometer kini perlahan mengembun kembali menuju lembah. Proses ini berlangsung selama 2 hari. Semua kabut merah muda di luar lembah telah kembali, namun lembah itu sendiri masih tertutup kabut merah muda. Dari dalam kabut, jeritan seorang wanita bisa terdengar, tetapi suara itu juga dipenuhi dengan kenikmatan. Suaranya bagaikan nyanyian peri yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang dan darahnya melonjak. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut merah muda perlahan memudar yang memperlihatkan seorang wanita terbaring di sisi altar. Saat berikutnya, kejelasan perlahan muncul di matanya. Namun ada ria energi datang dari altar. Artinya, seseorang baru saja berteleportasi. Tak lama kemudian, semua kabut merah muda menghilang dan lembah kembali seperti semula. Wanita itu duduk tegak dan sedikit mengerinyit saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil tas penyimpanannya. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh telanjang Liu Mei langsung dibalut dengan gaun putih. Dia segera berdiri lalu melihat titik merah di altar dan mulai merenung. Aku tidak percaya ilusi terakhir dari domain 1000 ilusi kejam adalah ilusi ini. Saat ilusi ini muncul, domainku berubah menjadi domain nafsu 1000 ilusi. Semua ini seperti ilusi, namun begitu nyata. Aku tidak pernah berpikir bahwa ilusi terakhir dari domain 1000 ilusi kejamku akan memperoleh domain seperti ini. Guru ingin aku meninggalkan jejakku di hati Dao Wang Lin. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ilusi terakhirku akan mengandung auranya. Alis Liu Mei berkerut erat saat dia melihat ke kejauhan dan akhirnya menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat kompleks di hatinya. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tersesat. Segala sesuatu yang baru saja terjadi benar-benar di luar dugaannya. Saat ini, tubuh Wang Lin muncul di gurun bagian dalam makam Sujaku. Setelah muncul, dia melihat ke langit dengan ekspresi yang sangat kompleks. Saat dikelilingi kabut merah muda, dia merasa seperti berada di dalam mimpi. Saat kabut merah muda menghilang, dia melihat Liu Mei di bawah tubuhnya. Saat itu, jantungnya merasakan sakit karena terkejut. Saat ini masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi antara diriku dengan Liu Mei. Jika terus memikirkannya, itu tidak ada gunanya. Wang Lin menghela napas sambil menyentuh titik di antara keningnya. Kemudian
Mutiara penentang surga keluar. Saat menatapnya, Wang Lin merasa Nesen Sol Limuan perlahan pulih di dalam mutiara penentang surga, dan suatu hari nanti dia akan terbangun. Setelah Wang Lin merenung beberapa saat, dia segera menghilang dan terbang ke kejauhan dengan cepat. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.